Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Perilaku dan Kognitif Sosial. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Zuhra Funa, dan Nisa Ulfitri. Nah, slide yang pertama akan saya jelaskan tentang pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses belajar di mana fokus utamanya di psikologi pendidikan. Nah, ketika orang menanyakan kepada kita nih, apa sih gunanya sekolah? Maka kita harus menjawab, gunanya sekolah adalah proses belajar mengajar. Nah, gitu. Selanjutnya ada pendekatan untuk belajar. Yang pertama ada perilaku, yang kedua ada kognitif. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan perilaku? Contoh nih, seorang anak yang membuat poster. Nah, contoh lain di sekolah, seorang anak yang mengganggu anak yang lain. Nah, itu termasuk dari perilaku anak tersebut. Yang kedua ada kognitif. Kognitif ini terbagi 4, yaitu kognitif sosial, kognitif informasi kognitif, pemrosesan informasi kognitif, konstruktivitis kognitif, dan konstruktivis sosial. Nah, bagaimana sih kognitif sosial ini? Kognitif sosial ini ditujukan pada perilaku lingkungan anak yang sulit berinteraksi satu sama lainnya. Sedangkan contoh dari pemrosesan informasi kognitif adalah perhatian atau ingatan seorang murid. Sedangkan contoh dari konstruktivitas kognitif adalah bagaimana pemahaman seorang peserta didik dalam menerapkan pembelajaran. Nah, yang terakhir contoh dari konstruktivitas sosial. Bagaimana seorang peserta didik bisa memahami perasaan atau memahami bagaimana kesulitan kawannya. Nah, slide yang selanjutnya ada pendekatan perilaku untuk pembelajaran. Yang pertama ada pengondisian klasik, yang kedua ada pengondisian operan. Nah, pengondisian klasik ini adalah proses belajar dengan stimulus yang biasa diikuti dengan respon. Contohnya, Ivan Pavlov pernah meneliti seekor anjing tentang yang hari pertama dia menaruh makanan, lalu anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Nah, di hari kedua Ivan membunyikan bunyi bel tanpa menaruh makanan tersebut. Seekor anjing tersebut tidak merespon apa-apa. Di hari ketiga Ivan membunyikan bunyi bel terus menaruh makanan tersebut. Seekor anjing ini mengeluarkan air liurnya. Nah, di hari keempat Ivan terus membunyikan bunyi bel dan menaruh makanan tersebut, dan seterusnya tanpa menaruh bunyi bel, tanpa menaruh makanan, anjing tersebut akan datang dengan sendirinya. Nah, yang terakhir ada pengondisian operan. Nah, pengondisian operan ini adalah pembelajaran yang menghasilkan perubahan dalam perilaku di mana perilaku tersebut akan diulangi. Contohnya, seekor anjing yang meletakkan sesuatu yang melacak sesuatu, dan ketika ia berhasil melacak tersebut, pemiliknya ini akan memberi reward, yaitu makanan. Nah, contoh lainnya, seorang ibu bilang nih kepada anaknya, "Nak, puasa ini kamu harus puasa penuh. Maka jika kamu puasa sebulan penuh,
ibu akan membelikan kamu sepeda. Nah, itu adalah proses pembelajaran dari operan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisaul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Fitri. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya membahas mengenai analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengkondisian opera pengubah perilaku manusia. Ada tiga pengguna analisis perilaku yang paling penting dalam bidang pendidikan, yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan. Ada 5 strategis pengkondisian opera yang dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan. Yang pertama, memiliki penguatan yang efektif. Mencari penguatan mana yang paling baik untuk anak, yakni mengindividualisasi penggunaan penguatan tertentu. David Permat menemukan prinsip Permat menyatakan bahwa aktivitas tinggi dapat berfungsi sebagai penguatan aktivitas rendah. Seperti ibu kamu menyuruh kamu menyelesaikan tugas menulis. Setelah kamu menyelesaikan tugas menulis, kamu bisa main game di komputer. Yang kedua, menjadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Agar sebuah penguat dapat efektif, guru harus memberikan hanya setelah murid melakukan perilaku tertentu. Analisis perilaku terapan seringkali menganjurkan agar guru membuat pernyataan seperti jika maka kepada anak. Misalnya, Hadi, apabila kamu menyelesaikan soal matematika, maka kamu boleh bermain. Yang ketiga, memilih jadwal penguat terbaik. Skinner menyusun konsep jadwal penguatan yang merupakan jadwal penguat parsial. Ia menentukan kapan suatu respon akan diperkuat. Baik, selanjutnya ada 4 jadwal penguatan utama. Yang pertama ada rasio tetap. Yang kedua rasio variabel. Yang ketiga ada interval tetap. Dan yang terakhir ada interval variabel. Yang keempat, menggunakan perjanjian. Perjanjian adalah menempatkan kontingen penguatan tertulis. Jika muncul problem dan anak tidak bertindak sesuai harapan, maka guru dapat merujuk anak pada perjanjian yang mereka sepakati. Dan yang kelima ada menggunakan penguatan negatif secara efektif. Contohnya, seorang guru mengatakan, Ayu, kamu harus duduk dan menyelesaikan tugas mengarang sebelum kamu boleh bergabung dengan murid yang lain. Untuk membuat poster ini berarti dia menggunakan penguatan negatif. Yang kedua ada mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Ketika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, seperti mengejek, mengganggu diskusi kelas, dan sok pintar,
Ada empat mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Yang pertama, menggunakan penguatan diferensial. Misalnya, guru mungkin lebih memperkuat aktivitas belajar anak di komputer ketimbang bermain game. Yang kedua, menghilangkan penguatan atau pelenyapan. Contohnya, ketika murid berhenti memonopolikan percakapan dalam diskusi kelompok setelah Anda tidak mendirikannya. Setelah itu, beri perhatian pada perilaku tepat yang dilakukan murid itu. Yang ketiga, menghilangkan stimulus yang diinginkan. Dan yang keempat, menjadikan stimulus yang tidak disukai atau hukuman. Yang ketiga, mengevaluasi pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan. Pengkondisian opera dan analisis perilaku terapan memberikan banyak kontribusi untuk praktik pengajaran. Selanjutnya, pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Yang pertama, ada teori kognitif sosial Bandura. Bandura menyebutkan bahwa terdapat 4 proses yang paling berhubungan dalam penerapan modeling belajar, yaitu yang pertama, proses atensional atau perhatian. Individu harus memberikan perhatian penuh dan cermat terhadap sikap, tindakan atau perilaku orang lain yang dicontohkannya, agar individu tersebut dapat melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh model tersebut. Yang kedua, ada proses retensional atau pengingatan, yaitu proses retensional di mana informasi tersimpan secara simbolik melalui 2 cara, yaitu secara imajinatif dan secara verbal. Yang ketiga, ada proses pembentukan perilaku, yaitu untuk mencapai proses pembentukan perilaku, belajar harus mengumpulkan serangkaian respon yang diberikan sesuai dengan pola model tersebut. Yang keempat, motivasional, yaitu pada proses ini para siswa harus termotivasi untuk menunjukkan tindakan model. Yang kedua, ada pembelajaran observasional, yaitu pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.